Halo, assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah klik lagi channel ini ya. Hari ini kita akan membuat aneka roti manis. Ini dari tepung 500 gram, tepung terigu protein tinggi. Hasilnya jadi sebanyak ini ya teman-teman. Seperti biasa, resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi. Ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan. 500 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan tepung cakra. 300 ml susu cair, ini dingin dari kulkas. 2 butir kuning telur, 50 gram butter dan 1 sendok teh garam, 6 gram ragi instan dan 1 gram bread improver, 50 gram gula pasir, 100 gram susu kental manis, dan 1 sendok teh susu bubuk Larome. Ini perasa vanila dan susu ya teman-teman. Langsung saja kita membuatnya. Pertama-tama kita campurkan tepung dengan gula pasir dan ragi instan. Ragi instan ini sudah saya campur dengan 1 sendok teh bread improver ya. Lalu masukkan susu, telur, kemudian susu kental manis, dan 1 sendok teh vanila susu Larome. Lalu ini diaduk sampai rata. Lalu ini kita uleni dengan tangan sampai semua bahan tercampur dengan rata. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, lalu ini kita adon dengan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Lalu lanjutkan dengan kecepatan tinggi. Ini kita mixer sampai setengah kalis. Setelah adonan setengah kali seperti ini, terakhir kita masukkan mentega dan garam. Lalu ini dibantu dengan spatula seperti ini. Lalu kita lanjutkan memixernya dengan kecepatan rendah dahulu sampai menteganya tercampur rata, dan kita lanjutkan kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonan benar-benar kalis. Menggunakan hand mixer kecil seperti ini agak sulit ya teman-teman. Harus kita bantu dengan spatula sekali-sekali, dan memang harus sabar sekali karena ini ukurannya setengah kilogram tepung kering ya teman-teman. Jadi waktu memixernya ini sampai kalis dan elastis saya membutuhkan waktu 25 menit. Setelah dirasa cukup kalis dan elastis, kita ambil sedikit adonan. Sebelumnya tangan kita diolesi dengan mentega supaya tidak lengket. Ambil sedikit adonan dan direnggangkan seperti ini. Jika sudah bisa tipis dan melebar tidak robek seperti ini tandanya adonan sudah cukup kalis dan elastis. Lalu adonan ini kita rounding, kita bulatkan seperti ini, dan kita istirahatkan kembali di mangkuk adonan tadi ya teman-teman. Sebelumnya mangkuknya kita olesi mentega atau minyak goreng supaya nanti adonannya saat sudah mengembang tidak lengket pada mangkuknya. Olesi juga permukaannya dengan mentega ini supaya adonannya tidak kering ya. Lalu kita tutup dengan plastik wrap seperti ini dan kita istirahatkan selama kurang lebih 40 menit. Setelah 40 menit ini adonan sudah mengembang. Tidak perlu sampai mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Mengembang seperti ini dan belum ada gelembung udaranya ya. Lalu ini kita potong timbang. Saya timbang setiap adonannya 50 gram.
Yang satu buah ini saya timbang 175 gram karena ini akan saya cetak menjadi roti kepang di loyang ya teman-teman. Ini kita rounding sampai permukaannya benar-benar halus, dan adonan yang lain kita tutup supaya ini tidak kering, dan kita rounding nanti sesuai urutannya ya teman-teman saat mencetaknya. Setelah selesai di rounding, ini adonannya saya istirahatkan kembali kurang lebih 10 menit sampai adonannya bisa elastis kembali dan supaya adonannya mudah dibentuk. Setelah 10 menit ini sudah kita bisa bentuk. Yang pertama saya akan membuat roti stroberi. Ini kita tipiskan seperti ini, jangan terlalu ditekan. Lalu buat isiannya selai stroberi. Letakkan selainya agak di tepi seperti ini, lalu kita lipat, ditekan-tekan ujungnya seperti ini supaya isiannya tidak mudah keluar ya teman-teman. Lalu lipat bagian ujung kiri dan kanan, dan ini kita potong-potong seperti ini. Lalu dilipat bagian ujung kiri dan kanan, dan ini digulung. Lalu kita letakkan di wadah, dan ini kita bulatkan seperti ini. Lalu yang besar ini akan kita buat jadi roti kepang. Tipiskan, melebar seperti ini, lalu kita potong menjadi 3 bagian, tidak putus, dan ini kita buat kepangan. Dikepang seperti ini. Lalu ini kita letakkan di loyang oval seperti ini yang sudah diolesi mentega, supaya nanti saat dilepaskan rotinya tidak lengket ya teman-teman. Lalu yang berikutnya saya akan buat roti isi nanas, buat tipis lebar seperti tadi. Lalu ini kita bentuk lonjong saja seperti ini. Dilipat ujungnya, ditekan-tekan bagian sini, lalu digulung, dan ini dicubit-cubit supaya dia merekat, supaya isiannya tidak mudah keluar ya teman-teman. Dan ini kita letakkan di kertas roti yang lonjong seperti ini sesuai ukurannya. Berikutnya kita akan membuat ini roti sosis. Buat melebar seperti ini saja, cukup ditipiskan dan agak melebar sedikit. Lalu ini diletakkan begini saja di kertas roti yang lonjong seperti ini. Berikutnya kita akan membuat roti isi coklat. Pipihkan bagian tepinya seperti ini, bulat ya, bentuk bulat, dan tengahnya biarkan agak tebal supaya nanti rotinya tidak mudah sobek. Dan ini beri isian selai roti, lalu ini direkatkan dan diletakkan di kertas roti yang bulat seperti ini. Yang terakhir kita akan membuat roti sobek. Ini cukup ditipiskan memanjang, lalu digulung dan diletakkan di loyang yang sudah diolesi dengan mentega. Satu loyang ini saya buat 4 adonan seperti ini, yang dibuat menggulung seperti ini, dan diletakkan agak renggang ya teman-teman, karena kita akan mengistirahatkannya sampai mengembang 2 kali lipat. Jadi tadi setiap isian rotinya saya buat 3 buah masing-masing, dan ini kita istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ini sudah mengembang, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Lalu ini kita olesi dengan susu cair, bisa juga dengan
susu evaporasi. Kita olesi supaya nanti saat kita panggang rotinya tidak kering. Lalu ini kita beri topping masing-masing sesuai dengan isian selainya ya teman-teman. Yang isi selai stroberi kita beri topping stroberi, yang isi nanas saya beri topping keju parut. Lalu ini roti sosisnya kita beri sosis. Sosis ini sudah saya panggang selama 5 menit ya teman-teman, sebentar saja. Lalu ini kita beri saus pedas dan mayones, lalu taburi dengan keju dan dengan sedikit parsley cincang. Untuk yang rasa coklat kita beri topping selai coklat, dibuat lingkaran seperti ini, tapi ini saya membuatnya kurang rapi ya teman-teman. Dan yang roti kepang kita taburi dengan almond, irisan almond, dan taburi dengan keju. Dan yang terakhir roti sobeknya kita taburi dengan parutan keju. Untuk roti kepangnya saya tambahkan sedikit stroberi di atasnya. Ini akan wangi dan manis. Semua sudah selesai kita beri topping. Dan selanjutnya ini akan kita panggang. Saya memanggangnya menggunakan oven tangkring yang sudah saya panaskan 15 menit sebelum kita panggang ya. Ini saya panggang dengan suhu 170 derajat Celcius kurang lebih 25 menit. Memanggang dengan oven tangkring harus kita rajin pindahkan dari atas ke bawah, diputar loyangnya dari samping kiri ke kanan ya teman-teman, supaya matangnya merata. Setelah 25 menit ini sudah matang, kita keluarkan dari oven dan langsung kita letakkan di cooling tray seperti ini. Hasilnya cantik sekali ya teman-teman, walau dengan mixer kecil, hand mixer, dan dengan oven tangkring kita bisa membuat roti yang cantik dan enak seperti ini. Ini hasilnya, rotinya lembut banget, tahan sampai 3 hari ya teman-teman lembutnya. Setelah dingin ini simpan di wadah plastik untuk roti yang tetap lembut ya, supaya dia tidak kering. Rotinya lembut banget, seratnya juga halus ya teman-teman. Kita lihat isi di dalamnya. Isinya lumer seperti ini. Roti sosisnya enak banget. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba resepnya di rumah ya. Sampai ketemu lagi dengan resep dari dapur Mak Sophia yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum.